Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah. Ada yang minta doa supaya sehat, ada yang minta supaya pendidikan anak berhasil dalam sekolahnya, atau semoga anaknya dilantik menjadi prajurit tamtama. Ini kita berdoa, doa kita dikabulkan Allah. Saya juga mengajak kepada media sosial ini untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Jadi saya mendoakan orang-orang sakit supaya sakitnya sembuh. Media sosial ini masih saya gunakan untuk edukasi ya. Jadi yang punya handphone ya silakanlah diputar, jangan karena takut paketnya habis tidak diputar. Ini media sosial ini sangat mempunyai peluang untuk memberikan ilmu ya, karena belajar ilmu ini juga jihad, ini disuruh dari ayunan sampai liang lahat. Yang lalu sudah kita bicarakan tentang kurban. Jadi kapan waktunya dikurban, siapa-siapa yang berkurban, bagaimana hukumnya kurban. Ya, yang mana yang nggak boleh dilaksanakan, yang mana yang boleh dilaksanakan. Sekarang syarat penyembelihan hewan. Oh, ini ada ini hewannya, ini ada syaratnya ini. Jangan nanti yang bisa diterima hanya yang punya uang saja. Wah, udah ndak benar ini, yang nggak punya uang nggak jadi-jadi lah ini pakai pangkat. Karena yang berpangkat saja. Kalau nggak punya uang, tidak punya suara untuk menjadi kepala desa atau anggota legislatif. Wah, ini. Sekarang syarat ya, kita bicara tentang syarat penyembelihan hewan. Jadi syarat hewan yang akan disembelih yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan sehat bugar ya. Jangan nanti hewan yang sakit, yang bisulan. Oh, ada nggak hewan bisulan? Sapi sedang sakit, kambing sedang sakit, domba atau kibas sedang sakit. Ya, kalau unta nggak ada lah ya di Indonesia ini. Di kebun binatang ada unta itu, tapi nggak dikorbankan di kebun binatang, udah mati nanti baru dikubur. Nah itu tadi dia syarat hewan yang akan disembelih, yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan bugar, sehat. Jadi tidak mati. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Yang bangkai ini nggak boleh ya. Tapi yang ditumpuk-tumpuk sama panitia di atas tikar itu sudah didoa, itu sudah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu bukan bangkai. Jadi yang tidak menyebutkan dengan nama Rasul, dalam nama Allah, itu baru bangkai. Atau memang sudah dicabut malaikat nyawanya dia, jadilah dia bangkai. Oleh sebab itu yang sehat ya, yang sehat yang bisa. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Jadi nggak boleh. Gimana makan dadi? Oh, ini dilarang karena itu bangkai ya. Syarat orang yang akan menyembelih. Jadi ini yang menyembelih ini ada syaratnya. Pertama berakal. Ya, orang gila ya nggak boleh lah. Atau bukan muslim ya, dia musyrik. Jadi dia berakal. Yang nerima boleh ya. Hayya, saya terima lah dari Pak Suta, itu boleh yang nerima. Tapi kalau dia ikut berkurban, ya panitianya nyisihkan saja. Kalau hari tasrik 3 hari, dia punya bikin hari keempat saja atau hari kelima.
Jadi kalau dia tanya, "Iya, saya punya kambing kapan itu potong." Itu tadi yang disebut dengan syarat penyembelihan hewan. Jadi syaratnya itu tidak boleh yang tidak menyembelih dengan mengucapkan nama Allah. Itu syarat. Oleh sebab itu di Al-Quran mengatakan kurban itu nggak boleh bangkai ya. Bangkai. Jadi ketubruk misalnya sapi di jalan langsung cepat-cepat dibawa, dibagi-bagi, dipotong. Kalau dia masih gerak-gerak sebutkan aja Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa karena menyebut nama Allah. Sapi gitu juga. Jadi tidak boleh yang bangkai ya. Syarat orang yang akan menyembelih itu pertama berakal, laki-laki atau perempuan, ya keluarga, rumah tangga bolehlah. Saya mau kurban, ini kambing, nama siapa Pak? Jadi nama rumah tangga Sutawijaya Bumi dan keluarga itu boleh. Mungkin ibunya ada di rumah, mungkin bapaknya atau adiknya laki-laki, paman, itu bisa. Anak istri udah pastilah ya namanya keluarga. Jadi balik, bagaimana yang belum balik, ya kan? Jadi belum balik, ya belum dapat dosa, belum dapat pahala. Walaupun dia ngerjakan ya untuk ibu bapaknya. Ini SD urunan 100.000 untuk kurban. Ya pahalanya untuk bapaknya karena dia masih kelas 2 SD, kelas 3 itu kan belum balik. Laki-laki suaranya belum mau ngebas agak besar ya. Atau belum bermimpi. Jadi itu tadi disebut sebagai syarat ya. Orang yang menyembelih yaitu dia berakal, Islam, ya kan. Orang musafir bagaimana? Boleh. Kalau saya berangkat dari Bali mau ke Jakarta, saya berhenti di Purbolinggo. Panitia kurban mana, Dek? Ini sapi, tadi saya beli nanti diantar. Nama ini boleh ya, musafir boleh. Tapi orang gila nggak boleh ya, atau anak-anak ya nggak boleh berkurban. Ini ada 7 ekor dari truk ini atas nama Sopiah umur 5 tahun. Wah, penitiannya perlu dipertanyakan itu. Itu namanya terima sapi bulat 7 orang itu. Enak aja dipotong dibawa ke panti asuhan sudah nggak apa-apa itu. Itulah yang pertama. Yang kedua, yang menyembelih seorang muslim. Jangan nanti nyembelihnya bukan orang muslim. Kenapa? Karena muslim dia mengucapkan bismillah, takbir dia. Jadi syaratnya di sini seorang muslim. Bagaimana pula Yahudi dan Nasrani ya kan. Jadi seorang muslim. Kita boleh tapi ahli kitab sulit ya cari ahli kitab sekarang ini. Orang teologi ya ahli kitab. Bukan ya. Jadi hari penyembelihan pahala dan itu yang tadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Hal ini disepakati oleh para ulama. Jadi ulama berpendapat yang ahli kitab boleh. Karena selain muslim, karena tak ada lagi ya. Gimana pula di kapal perang saya dulu itu kurban, bawa sapi, bawa kambing, potong. Ya, orang yang nggak ada nggak apa-apa, yang penting dia sudah kapal mau berangkat sudah nyerahkan uang dan dia yang ikut tadi ingat-ingat ya kapan ini panitianya nanti motong. Oh belum tahu, jadi hari keempat tasrik aja nanti potong kuku ya karena belum tahu. Ya ini repot ini. Sedangkan ahli kitab ada yang dihalalkan menyembelih mereka karena Allah berfirman, ini Allah firman Allah juga ini. Makanan sembelihan Alkitab Yahudi, Nasrani itu halal bagimu dan makanlah. Jadi kalau orang-orang ahli kitab itu
boleh dimakan. Ini ada Quran surat Al-Maidah ayat 5. Maka makanlah dari ahlul ahli kitab di sini, sembelih. Jadi sembelihannya mereka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi boleh ya. Abu Bakar, Abu Umamah, Mujahid Sa'id bin Jubair, Ukrimah, Hatta, Al-Hasan, ini nama-nama orang tersebut. Namun yang mesti diperhatikan di sini, sebelum ahli kitab bisa dihalalkan, diketahui kalau mereka tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau nggak menyebut nama Allah nggak boleh juga ya. Jadi kalau kita melihat Yahudi beribadah, bolehkah orang Yahudi beribadah di masjid? Boleh, karena dia sama-sama sujud. Boleh. Agama lain ya nggak bisa. Nah, agama lain nggak ke barat, ke utara, ke timur, sembarang. Kalau kita ke barat. Jadi ini hanya berbeda dia. Kalau Syiah itu tepuk-tepuk di pahanya itu pada waktu dua sujud, duduk di antara dua sujud. Ada batu itu yang ditaruh di bawah sajadahnya itu. Pada saat ini sembelihan mereka tidak halal. Jadi kalau nggak menyebutkan nama Allah nggak halal itu. Berdasarkan firman Allah, ada firman juga nih di Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging. Jadi kalau tidak menyebutkan nama Allah tadi termasuk bangkai ya, termasuk tidak boleh. Ketiga, itu tadi kedua. Yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi, jika sengaja tidak menyebut nama Allah, padahal ia tidak bisa dan tidak mampu mengucapkannya. Dan kapan itu mengucapkan? Harus pada waktu motong, nggak bisa. Jadi, saya kalau mau motong, dari saya berpindah tempat aja sepanjang jalan saya sudah mengucapkan itu apa di hati saya, di mulut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Menyembelih kurban atas nama Pak Fuad. Di sini menyembelih nama Allah ketika menyembelih sengaja tidak menyebut ini jika sengaja. Tidak menyebut nama Allah, padahal ia tidak bisa dan tidak mampu mengucapkannya, maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan. Oh ini hati-hati ya, jangan nanti dikasih senang tidak menyebutkan itu, jadi kita dilarang makan bangkai. Jadi perhatikan, terima saja hidup-hidup, sembelih sendiri. Kalau dia mau menyembelih, tanya sama dia, Pak, bilang bismillah Pak. Kalau dia nggak mau ya ditolak, daripada nanti. Tapi kalau kita sudah kenal dia di masjid, imam dia di masjid, sholat dia di masjid, ya bolehlah, sah sajalah. Ada yang ketiga ya, tadi kedua itu. Ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jika sengaja tidak menyebut nama Allah, padahal dia bisa dan mampu, ini dilarang ya makan dagingnya. Ada itu Quran surat Al-An'am ayat 125, banyak itu. Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah sangat fasik. Kenapa? Artinya ya dengan menyebut nama Allah. Karena Allah ini pencipta ya, yang memiliki ya, kita sebutlah namanya. Jangan nanti karena uangnya kita terima tapi tidak sebut nama Allah. Allah sang pencipta yang memberi rahmat segalanya. Yang keempat, tidak disembelih ya, nama selain Allah, maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah, baik dengan mengeraskan suara atau tidak, maka hasil sembelihan seperti ini diharamkan. Wah, saya ulangi lagi. Keempat, tidak disembelih. Jadi tidak disembelih.
atas nama selain Allah. Jadi tidak disembelih atas nama Allah selain Allah ya. Jadi harus memang nama Allah. Maka kita termasuk mengagungkan nama Allah. Ini tidak disembelih dengan selain nama Allah. Jadi hendaknya dikeraskan suaranya. Maka hasil sembelihan ini diharamkan karena tidak mau mengeraskannya. Itu saja, terima kasih, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.